warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau malam ini, siapa tahu ini saya jelasin dulu, ini malam ya, malam hari Jumat di bulan Ramadan. Siapa tahu Anda nonton video ini siang, siapa tahu di sini ada minuman, saya minum, Anda jadi jangan kaget, ini malam habis tarawih. Malam ini kami pengen bikin video karena ada pertanyaan yang masuk dan pertanyaannya ini cukup unik ya. Insya Allah nanti kan kita coba jawab dengan berdasarkan ilmu dan waktu yang kita punya, dan semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Baik, pertanyaan yang masuk ini dikirim oleh seseorang dengan inisial lain apa? Dengan nama samaran anak dunia gelap ya. Mungkin di sana nggak ada matahari. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apakah benar Bang Urai kalau nanti di padang mahsyar manusia itu akan dikumpulkan atau dikelompokkan berdasarkan madhabnya? Yang kedua, apabila benar demikian, tadi maksudnya benar dikumpulkan atau dikelompokkan berdasarkan madhab di padang mahsyar, bagaimana orang yang madhabnya campur? Misalnya contoh, wudunya berpakai madhab A, salatnya pakai madhab B. Yang ketiga, bagaimana tanggapan Bang Urai dengan tentang ini? Ada satu kelompok jamaah yang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Saat sholat berjamaah, imamnya orang tempatan di situ. Kemudian ternyata yang makmum yang lagi safarnya sadar bahwa imamnya nggak satu madhab dengan mereka. Karena imamnya nggak satu madhab dengan mereka, maka orang-orang yang sedang safar ini selesai sholat bersama imam tadi, mereka mengulangi sholatnya. Karena menurut mereka kalau sholat dengan imam yang tidak satu madhab, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini bagaimana Bang Urai? Sholatnya tidak sah. Nah, itu bagaimana Bang Urai? Ya Alhamdulillah, pertanyaannya bagus ya. Ini pertanyaannya berdasarkan madhab, tentang madhab. Ini kalau bertanya juga pakai madhab, bingung lagi saya jawab lagi. Pertanyaan pertama adalah, kalau kita di padang mahsyar, apakah akan benar dikumpulkan berdasarkan madhab? Ini mohon maaf sebelumnya buat yang nanya, ini anak dunia gelap ini, saya bingung ini Anda dapat informasi ini dari mana gitu. Karena jujur ini baru pertama kali saya dengar. Saya mulai aktif di dunia dakwah dari 2004. Sekarang 2022. 18 tahun saya aktif di dunia dakwah, dan baru kali ini saya mendengar statement semacam ini. Ya. Saya berprasangka baik. Mungkin orang yang mengatakan kepada Anda bahwa kita akan dikumpulkan berdasarkan madhab, mungkin dia maknai madhab itu kelompok. Padahal makna madhab bukan itu. Kalau ayat-ayatnya kita dikumpulkan berdasarkan kelompok, iya, benar. Anda bisa lihat di surah Az-Zumar ayat 70 berapa tadi ya? Ada 2 ayat itu di ayat 70-an. Ya, di surah Az-Zumar surah 39, ayatnya ayat 70-an. Ayatnya cuma beda dikit lah, berurutan kok. Yang pertama disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha ila bil akhir ayat. Disebutkan di situ, kami akan mengantar orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam dalam kelompok. Itu ayat 73 ya. Kemudian di ayat ke-75 kalau nggak salah, coba dicek itu benar 75. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum (73). Ya tahu artinya yang kafaru 71. Ya. 71 73. Jadi di ayat ke-71 menyebutkan orang kafir akan diantar ke neraka jahanam berdasarkan kelompok. Kemudian di ayat 73 disebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha ila bil akhir ayat. Artinya orang beriman juga, orang bertakwa juga akan diantar
menuju surga berdasarkan kelompok, berdasarkan rombongan. Nah, makna rombongan di situ bukan orang beriman yang dalam kelompok madhab A, madhab B, madhab C, bukan. Tapi berdasarkan penjelasan yang sejauh saya ketahui, kelompok di situ adalah kelompok di mana kelompok kloter pintu surga atau pintu neraka yang mana. Pintu neraka ada 7 nih, ya. Pintu surga 8. Misalnya pintu surga Babur Royan untuk kita yang rajin berpuasa. Maka ini kelompok yang dimaksud adalah kelompok diantar ke depan pintu Ar-Royan karena mereka rajin saum. Atau baru sholat, pintu orang yang rajin sholat, maka mereka diantarkan dalam kelompok ke depan pintu sholat. Jadi bukan berdasarkan madhab gitu. Ini sejauh yang saya tahu, karena madhab itu bukan kelompok. Nanti insya Allah kita akan coba bahas ya. Jadi prasangka baik saya adalah yang bertanya itu ke Anda, wahai anak dunia gelap, kemudian Anda sampaikan itu ke saya, itu kurang mungkin salah paham. Itu yang pertama. Yang kedua, salah pahamnya bisa dilihat di Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 84 dan surah Al-Isra surah 17 ayat 71. Di dua ayat itu Allah sebutkan lebih kurang secara makna adalah nanti manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan bersama dengan pemimpinnya. Mungkin itu yang dia anggap karena ada pemimpin pasti ada kelompok. Padahal tafsirnya bukan pemimpin itu kelompok, tapi pemimpin itu adalah siapa nabi yang berlaku di saat itu ajarannya, atau siapa pemimpin umat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umat Islam ketika disesuai masaknya, sesuai tempatnya gitu. Itu yang sejauh yang saya tahu. Misalnya contoh, ada seorang tabi'in tidak pernah bertemu Nabi, tapi hidup di zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka nanti dia akan dibangkitkan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu rombongannya. Jadi bukan berdasarkan dia madhabnya siapa, enggak gitu. Ya, sejauh yang saya tahu. Nah, poin ketiga yang ingin saya tambahkan setelah poin pertama saya rasa salah paham di surah Az-Zumar, kemudian yang kedua juga mungkin salah paham di surah Al-Isra dan surah An-Nahl tadi. Poin ketiga yang ingin saya tegaskan adalah berkelompok dalam umat Islam itu boleh, tapi akan menjadi salah kalau menjadi fanatik kelompok. Kalau kalimat pertanyaannya adalah dikumpulkan di padang mahsyar berdasarkan madhab, itu udah kesannya fanatik kelompok. Dan dalam Islam kita lihat di surah 30 ayat 30, 31 dan 32 yang begitu malah bisa menuntun kepada kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka faqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifan, tegak lurus kepada din yang lurus ini, yaitu din yang hanif, yaitu Islam. Ya, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, berdasarkan atau sesuai dengan fitrahnya Allah, karena Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya. La tabdila li khalqillah, tidak boleh ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah din yang lurus. Walakin akan tetapi aktsaron nasa la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lanjut 31, munibina ilaihi. Bagaimana cara menghadapkan wajah dengan lurus kepada din Islam? Munibina ilaihi, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu, kemudian bertakwa kepadanya. Taubat kembali kepada Allah, tinggalkan segala bentuk kejahilian, tinggalkan segala bentuk kekufuran, segala bentuk kedurhakaan, pembangkangan, tinggalkan. Wattaquhu, dan laksanakan segala perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, kemudian tinggalkan hal-hal yang Allah benci, yang haram maupun yang makruh. Ya. Wa aqimus shalah, kemudian tegakkan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik atau mempersekutukan Allah. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang membagi-bagi, memecah belah Islam ini menjadi kelompok tertentu. Padahal hidupnya sezaman. Sedangkan yang tadi saya sebutkan di poin sebelumnya adalah orang-orang berdasarkan kelompok kepemimpinan di zaman dan tempat masing-masing. Berbeda kasus, ya. Ini sezaman tapi beda-beda kelompoknya. Apa kata Allah? Ternyata orang kayak gitu malah musyrik.
Kenapa sampai musyrik? Dilanjutkan, kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim, terhadap apa yang ada pada kelompok mereka, farihun, ya, membangga-banggakan. Oh, kita yang benar, kamu sesat. Kita yang benar, kamu neraka jahanam, dan seterusnya. Itu malah jatuhnya kata Allah musyrik. Ini Al-Qur'an ya, bukan pendapat saya pribadi, ini Al-Qur'an. Itu untuk poin pertama, tentang meluruskan dulu apakah benar di padang mahsyar dikumpulkan berdasarkan madhab. Maaf ya, kalau kita bicara padang mahsyar artinya kita bicara akidah, sedangkan kita bicara madhab, kita bicara hukum fikih, itu beda kasus. Oke, itu poin 1.